Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Teman-teman sekalian, hari ini adalah hari raya buat semua umat muslim di seluruh dunia. Kita merayakan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Dan yang paling penting lagi adalah di momen hari raya ini kita bersama dengan keluarga biasanya itu mudik atau pulang kampung. Nah, teman-teman, di hari raya ini tidak ada salahnya kami menyampaikan sharing untuk teman-teman petani porang agar mengisi hari-harinya di suasana lebaran ini dengan penuh keyakinan dan kesemangatan untuk tetap berbudidaya porang ke depannya. Perlu diketahui bahwa pabrik untuk saat ini masih dalam tahap menunggu izin ataupun keputusan dari GACC pemerintah Tiongkok, yang mana surat yang dikirimkan oleh Balai Karantina Pertanian Indonesia itu belum mendapatkan jawaban sampai dengan hari ini. Kita berharap bahwa di bulan ini jawaban surat ataupun resmi dari pemerintah Tiongkok untuk penetapan harga dan kelayakan penerimaan bahan baku porang dari Indonesia itu mereka setujui, sehingga para eksportir kita, para pabrikasi di Indonesia sudah mampu melakukan ekspor kembali ke negara Tiongkok. Dan pada akhirnya nanti kita semua sebagai petani porang, sebagai pedagang di porang itu kembali bisa bergairah untuk menjual hasil panen yang kita sudah tanam. Teman-teman sekalian, memang berat untuk kita petani porang di tahun 2022 ini, karena harga di tahun 2021 yang cukup menggiurkan itu tiba-tiba di tahun ini menurun sampai dengan 50%. Teman-teman sekalian, adapun pabrik yang hari ini masih melakukan pembelian, masih menerima umbi produksi dari teman-teman petani, itu pada dasarnya mereka hanya gambling, mereka hanya berjudi. Kenapa? Karena mereka sendiri belum mendapatkan harga pokok, harga penerimaan dari negara tujuan. Kecuali ketika negara tujuan mereka bukan negara Tiongkok. Karena kalau negara Tiongkok itu belum ada penetapan harga. Ditambah lagi hari ini sudah 1 bulan negara Tiongkok khususnya di daerah Shanghai itu mengalami lockdown yang cukup parah, karena tidak ada lagi akses di siang atau malam hari. Mereka semua dikurung di dalam rumahnya masing-masing, dan makanan yang mereka butuhkan itu diantar oleh para oleh para petugas, begitu teman-teman. Shanghai ini adalah merupakan satu kota pelabuhan yang masuknya para eksportir untuk menyampaikan barangnya di kota itu. Nah, mudah-mudahan lockdown di Shanghai ini tidak menjadi efek bagi para eksportir atau importir yang ada di negara mereka untuk melakukan impor porang dari Indonesia. Kalau sekedar hanya pabrik-pabrik ini melakukan pembelian gambling, itu akan menjadi korban adalah teman-teman petani karena harganya cukup terlalu murah. Nah, susah juga kita mau menyuruh mereka untuk tidak membeli dengan harga seperti itu, karena masyarakat juga butuh. Apalagi di momen-momen hari raya seperti ini cukup meningkat pengeluaran yang dikeluarkan oleh khususnya ibu-ibu di rumah. Begitu, sehingga ya apa boleh buat, apa daya kita, tetap saja kita
jual, kalaupun harganya seperti itu ya dijual seadanya saja dulu. Kita menunggu bahwa dalam range waktu yang tidak begitu lama lagi ke depan ini ada kejutan, ada informasi, ada ada update yang akan kami sampaikan. Namun teman-teman perlu tahu bahwa kalau tidak keberatan silahkan di di like, di komen dan di subscribe channel ini agar kedepannya kita terus menyampaikan kabar dan update tentang tanaman porang. Yang kami sampaikan ini adalah semua yang kami sudah verifikasi dulu kebenarannya. Kami tidak menyampaikan sesuatu yang belum kami verifikasi. Contohnya informasi dari pejabat, informasi dari perusahaan, informasi dari asosiasi atau apapun modelnya yang kami sampaikan di dalam konten ataupun channel ini, itu semua kami sudah verifikasi. Artinya yang kami sampaikan itu sudah A1 seperti itu. Karena kami juga tidak mungkin menyampaikan berita yang sifatnya bohong, yang sifatnya hoaks, sehingga itu menimbulkan nanti kekacauan di tengah-tengah teman-teman petani porang. Kami berharap bahwa idealisme kita tetap kita bangun, jangan terpengaruh dengan orang-orang atau bisikan suara-suara sumbang tentang teman-teman mendengar dari sana sini bahwa porang tidak laku lagi, porang tidak akan dibeli lagi, atau porang akan bagaimana. Sebaiknya ditutup dulu telinga itu. Hari ini kita nolkan dulu semua pengharapan itu, nolkan dulu semua informasi-informasi yang kurang bagus itu. Kita bersukacita dulu hari ini sambil menunggu langkah taktis yang akan kita lakukan di beberapa hari ke depan. Untuk apa? Agar eksistensi porang di Indonesia tetap terjaga, tetap terbangun, tetap kita berbudidaya. Karena kalau petani menyerah, maka pasti konglomerasi yang akan mengisi tanah-tanah yang ditinggalkan oleh para petani-petani kita. Kita melihat beberapa contoh di tanaman kelapa sawit itu sudah terjadi. Memang masih banyak masyarakat yang menanam, tapi jumlahnya itu 1:100. Artinya para orang-orang berduit lagi yang akan berbudidaya di tanaman porang. Tapi kalau teman-teman tetap kompak, teman-teman tetap bersemangat, maka peluangnya bagi mereka untuk masuk ke dunia porang itu semakin berkurang. Akhirnya kita sendiri yang akan merasakan apa manfaat dan penghasilan yang akan kita dapatkan di tanaman porang ini. Begitu saya kira teman-teman, di hari raya ini kami dari PT Bio Maraja Nusantara yang berdomisili di Makassar, jika ada salah-salah kata selama kami bergaul dengan teman-teman, jika ada salah-salah ucapan yang kami ucapkan sehingga menyakiti atau menyinggung perasaan dari teman-teman semuanya, kami atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan seketika misalnya ada problem, ada kritik dan saran, silahkan dimunculkan di kolom komentar. Semoga kami bisa memperbaiki, karena kami juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Dan akhirnya kita kembalikan semua permohonan ampun itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman, salam dari Makassar.